Shalom saudara, Shalom. Mari kita mulai kita pada pagi hari. Kita dalam doa. Kasih sebab Kau baik Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Kalau pada pagi hari ini kembali Tuhan, hamba-Mu rasakan kembali lawatan tempat ini Bapa. Biar Engkau yang bekerja Tuhan, kemurahan-Mu, kasih setiamu Tuhan luar biasa yang sudah Kau berikan sampai hari ini bagi semua jemaat tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh Tuhan Kau baik. Terima kasih Engkau yang berkati Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya. Biar kami rasakan lawatan-Mu kembali tengah kami saat ini Bapa. Dalam memuji dan menyembah Bapa, kami boleh rasakan kembali Tuhan kasih-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Kami serahkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih yang sempurna telah
dengan iman pujian ini. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sekali lagi pujikan dengan iman pujian ini. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Benar Tuhan. Ku ketuk pintu Syakarallah. dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku Melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sama-sama sekali lagi kau beri yang kami pinta Tuhan. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. sekali lagi kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Tuhan. Kau selalu ada Tuhan. Haleluya. Di saat kami lemah, Kau yang mengangkat kami. Mari menyembah Tuhan. Haleluya. Kasih
kasih Tuhan. Ajar kami mengucap syukur selalu kepadamu. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Imani pujian ini. Dan kau bukakan sebab kau Bapa yang kekal. Biarkan kami sendiri Tuhan. Bapakku, Bapa yang kekal. takkan kau biarkan Aku melangkah hanya sendirian. Terima kasih Tuhan. Kau selalu bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang sekali lagi kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang sama-sama berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa kau Tuhan. Kemurahan-Mu, kasih-Mu Tuhan bagi kami semua sampai saat ini. Ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan. Engkau tidak pernah biarkan kami sendiri Tuhan. Di saat seperti hari-hari ini Tuhan, dunia begitu susah. Dunia tambah hari tambah susah Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, kami tetap percaya Engkau bersama kami Tuhan. Engkau tidak pernah biarkan kami sendiri Tuhan. Tapi Engkau selalu menjaga sisi kami Tuhan, yang menopang setiap kami Tuhan. Terpujilah nama Bapa, terpujilah namamu. Kami serahkan semua ini doa hanya dalam namamu Tuhan Yesus Kristus. Mari baca sama-sama, katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Namanya Tuhanku menang.
Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Luar biasa. Silakan duduk saudara. Haleluya. Saudara rasakan sukacitanya Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Kalau pagi hari ini saya boleh rasakan sukacitanya dari jemaat. Kita rasakan sama-sama saudara. Amin. Kalau kita berharap dan bersandar terus kepada Tuhan, ada kuasa di hadapan Tuhan. Amin. Apapun masalah kita, apapun yang kita hadapi sampai hari ini, kita tetap yakin dan percaya meskipun kita masih melihat kondisi saat ini pandemi, tapi kita yakin dan percaya bahwa kita tidak sendiri. Amin saudara. Allah beserta kita. Apapun yang terjadi, kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan sungguh baik. Kita memberikan persembahan yang pertama bagi Tuhan, dan kita mau siapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you God. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku berkenan, mujizat pasti terjadi. Sama-sama pujikan pujian ini dengan iman. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari
pujian ini hanya Tuhan yang kita andalkan. Kau yang selalu ku andalkan. Terima kasih Tuhan. yang selalu ku nantikan. Inilah pengakuan jemaat-Mu Tuhan. Kan nyata bagi Dengan penuh rendah hati kami bersandar ke hadapan-Mu Tuhan. yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Sekali lagi Tuhan. Yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, Tuhan, inilah yang pengakuan kami. selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu Kan nyata bagiku. Tuhan yang Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti Terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Dan kemuliaan yang meriah bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Kasih-Mu, kemurahan-Mu Tuhan sampai saat ini. Ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Ini semua karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Luar biasa penyertaan-Mu Tuhan melalui pada kami pada pagi hari ini. Baik itu pujian dan penyembahan Tuhan. Biar ada yang menyerahkan hati Tuhan. Inilah pengakuan kami Tuhan. Untuk selalu mengandalkan Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau yang berbicara melalui mulut lidah hamba Bapa. Berkati Tuhan hamba-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman-Mu ini hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya yaitu Bapak Tiongkeng. Saya persilakan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita ada dalam rumah Tuhan untuk kita sama-sama beribadah, sama-sama juga belajar firman Tuhan. Saudara, kembali saya bersyukur kalau saya bisa menyampaikan firman Tuhan ini. Semua itu hanya kemurahan Tuhan. Karena saudara, seringkali saya juga butuh firman Tuhan. Saya juga butuh saudara kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya sendiri merasa saya masih harus banyak belajar. Tapi Tuhan itu baik. Saudara, sebelumnya saya minta maaf, mungkin nanti sambil khotbah ya saudara ada tidak enak suara hidung saya karena buntu sebelah ya saudara. Tapi Tuhan baik, Tuhan yang akan membuat semuanya baik. Kita belajar dari satu tema yang saya ambil judul Gembala dan domba-dombanya. Kita buka di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat 6.
Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita mau bangkit berdiri, kita aminkan firman Tuhan ini sama-sama. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Saudara, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 ini Raja Daud menulis Tuhan adalah gembalaku. Saudara, Raja Daud membangun satu hubungan dengan Tuhannya sebagai hubungan gembala dan domba. Saudara, karena histori dari bangsa Israel, kehidupan bangsa Israel rata-rata adalah hidup sebagai penggembala. Abraham memiliki kambing domba, Ishak juga menggembalakan kambing domba, Yakub di rumah Laban juga menggembalakan kambing domba. Dari histori ini dan dari kehidupan Raja Daud sendiri pun, yang Raja Daud juga adalah seorang gembala domba. Saudara, dari sini Raja Daud membangun satu hubungan dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah gembalanya, saudara. Dan Daud menempatkan posisi dirinya sebagai domba. Saudara, di sini Raja Daud membangun hubungan ini berdasarkan pengalaman dari Raja Daud sebagai gembala dan memelihara domba-dombanya. Jadi, saudara, Raja Daud tahu sebagai seorang gembala dia mempunyai kewajiban-kewajiban apa terhadap domba-dombanya. Dan Raja Daud gambarkan di dalam Mazmur 23 ini bahwa seorang gembala itu harus punya tanggung jawab terhadap domba-dombanya. Di sini Raja Daud kata Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi Raja Daud tahu sebagai seorang gembala itu menjamin domba-dombanya supaya tidak kekurangan, membawa ke padang yang berumput hijau, memberi makan yang terbaik, menyediakan minuman dengan membawa ke air yang tenang, membaringkan di padang yang berumput hijau, melindungi, mengurapi supaya tidak diserang oleh serangga, menjaga, dan sesuatu yang terbaik itu diberikan oleh gembala kepada domba-dombanya. Amin, saudara. Raja Daud membangun satu hubungan ini, bahwa seorang gembala itu punya kapasitas, punya tanggung jawab terhadap domba-dombanya, saudara. Dan bukan cuma Raja Daud itu menempatkan karena pengalamannya sebagai gembala. Raja Daud pun menuliskan Tuhan itu ada gembalaku yang membuat hidupnya tidak kekurangan. Tapi Raja Daud juga mengenal bagaimana kehidupan domba-domba peliharaannya. Raja Daud tahu bagaimana domba-domba yang dipeliharakannya itu setiap hari. Saudara, kenapa Raja Daud katakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, memberi makan, membawa ke air yang tenang. Karena Raja Daud pun tahu, saudara,
domba-domba itu tidak bisa mencari makan sendiri. Saudara. Domba-domba itu harus dibawa, harus diantarkan untuk makan di padang yang berumput hijau. Harus digiring untuk mendapatkan rumput yang hijau. Harus diantarkan ke air yang tenang. Raja Daud pun tahu bahwa domba-domba itu adalah binatang-binatang yang lemah, saudara. Kalau kita melihat ketika Raja Daud harus berhadapan dengan Goliat dan kepada Raja Saul, Raja Daud katakan, aku terbiasa menghadapi singa dan beruang untuk melindungi domba-dombaku, saudara. Jadi Raja Daud pun tahu bahwa domba-domba itu lemah, domba-domba itu mudah dimangsa oleh binatang buas. Dan Raja Daud di sini Raja Daud menyampaikan, tongkatmu dan gadamu itu yang menyertai, ada perlindungan seorang gembala kepada domba-dombanya. Amin, saudara. Dan kalau domba-dombanya itu sakit, domba-domba itu harus ditolong oleh gembala yang mengurapi, yang selalu merawat. Bahkan saudara, gembala-gembala itu harus dijaga. Kalau kita melihat ketika kelahiran Tuhan Yesus, di sana dikatakan malaikat-malaikat menampakkan diri kepada gembala-gembala di padang yang menjaga domba-dombanya pada waktu malam. Jadi malam pun gembala-gembala ini menjaga domba-dombanya. Saudara, sesuatu yang baik, suatu hubungan yang baik yang diciptakan, yang dibangun oleh Raja Daud terhadap Tuhannya. Saudara, hubungan domba dan gembala, di mana gembala ini bertanggung jawab terhadap domba-dombanya karena gembala ini menyadari kelemahan-kelemahan dan tanggung jawab terhadap domba-dombanya. Saudara, Allah pun dari penggambaran Raja Daud ini, Allah pun juga membangun penggambaran gembala dan domba-domba ini terhadap umatnya. Saudara, kalau kita baca Mazmur 78 ayat 70 sampai 72, dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub, umatnya, dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Jadi Allah pun juga membangun satu hubungan, menciptakan hubungan gembala dan domba, di mana Raja Daud itu Tuhan katakan diangkat menjadi gembala dari kawanan kambing domba. Dari kawanan domba itu diangkat untuk menjadi domba dan untuk menggembalakan Israel, untuk menggembalakan Yakub. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya, menuntun mereka dengan kecakapan tangannya, karena bangsa Israel pun perlu seorang gembala yang menuntun, saudara. Dan saudara, dalam perjanjian baru pun Tuhan Yesus juga menggambarkan hubungan murid-muridnya dengan umatnya, itu hubungan gembala dan domba. Di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Siapakah domba-domba itu? Yaitu umat Israel pada waktu itu. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit,
Tuhan Yesus tahu saatnya ia akan naik ke surga, kembali kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus pun sudah membentuk satu hubungan gembala dan domba. Tuhan Yesus pun tahu di dunia ini ada banyak lawan-lawan umatnya yang akan memangsa umatnya. Dan Tuhan Yesus memanggil, membentuk murid-muridnya untuk menjadi gembala-gembala, untuk memimpin domba-dombanya, untuk memimpin umat-umatnya. Dan Rasul Paulus pun di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Rasul Paulus pun kepada penatua, saudara, Rasul Paulus pun berkata, jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan, karena kamu ditetapkan menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah, saudara. Dan saudara, hari-hari ini gereja, pendeta, hamba Tuhan, saudara, itu diangkat menjadi gembala-gembala yang bertanggung jawab untuk menggembalakan domba-dombanya, saudara. Seperti Bapak Gembala kita, bertanggung jawab menggembalakan domba-dombanya, memberi makan, saudara. Bertanggung jawab supaya iman rohani jemaat-jemaat ini bertumbuh, saudara. Bapak Gembala selalu, saudara, mungkin kita merasa Bapak Gembala ini khotbahnya diulang ya, tentang takut, tentang iman, tentang kekudusan, tentang kasih karunia. Kasih karunia itu sering kali diulang, saudara. Mungkin, saudara, kita merasa Bapak Gembala ini khotbahnya kasih karunia, saudara. Tetapi sesungguhnya, saudara, itu ada tanggung jawab seorang gembala memberi makan domba-dombanya, saudara. Memberi makan domba-dombanya supaya domba-dombanya ini mengerti, tahu makanan rohani yang benar, saudara. Namun, saudara, saya menyampaikan firman Tuhan ini tentang gembala dan domba, saudara. Karena apa, saudara? Seringkali gembala itu bertanggung jawab memelihara domba-dombanya, saudara. Tetapi, saudara, domba-domba ini seringkali, saudara, merasa tidak mau digembalakan, saudara. Domba-domba ini seringkali, saudara, merasa sudah pinter, saudara, dengan kemampuannya, dengan kecerdasannya, dengan apa yang dipunyainya, saudara. Seringkali domba-domba ini, saudara, tidak merasa ingin bebas dan tidak membutuhkan seorang gembala, saudara. Dan saya melihat, saudara, seringkali jemaat-jemaat domba-domba itu, saudara, pas boto, saudara, cari namanya gembala. Saya ada perlu, saya mau menikah, minta tolong pemberkatan nikah di gereja. Saudara, pada waktu boto cari Bapak Gembala, saudara. Tapi setelah itu keplas, saudara, tidak boto lagi, saudara. Saya sekarang nganggur, saya tidak punya pekerjaan, Tolong doakan saya, supaya saya dapat pekerjaan, Saudara, didoakan, saudara. Setelah kerja keplas, saudara. Jadi saya merasa tidak butuh, saudara. Gembala itu hanya sesaat saja dibutuhkan, saudara. Gembala itu dengan kemampuan, dengan kecerdasan, dengan keinginan hati, seringkali, saudara, umat Tuhan itu sulit untuk digembalakan, saudara. Banyak, saudara, orang-orang Kristen
yang ingin hidupnya itu bebas, tidak mau masuk di dalam penggembalaan. Padahal, saudara, hubungan gembala dan domba itu suatu hubungan yang penting, saudara. Gembala bertanggung jawab memberi makan kepada domba-domba, dan domba-domba itu juga harus tinggal dekat dengan gembalanya, saudara. Bukan asal foto, asal datang, saudara. Saudara, dan saudara, seringkali saya melihat seekor domba, saudara, itu membutuhkan gembala, benar saudara ya. Karena domba ini lemah, tidak mampu, saudara. Tapi, saudara, seringkali, saudara, domba-domba ini berubah, saudara, jadi macan, saudara, yang nyakar gembalanya, saudara. Ya, ketika dia ada dalam kelemahan, dia cari gembalanya. Tetapi ada saatnya, saudara, dia itu menjadi pencakar gembalanya. Saudara, kalau saya melihat, saudara ya, di dalam Facebook, saudara, ya, seorang hamba Tuhan mengatakan, saudara, gembala-gembala sadarlah. Ya, saudara. Pendeta-pendeta sadarlah, saudara. Di sini dikatakan apa? Engkau berkewajiban memberi makan domba-dombamu. Engkau berkewajiban memelihara mereka, saudara. Tetapi gembala-gembala sekarang ini yang diceritakan uang. Domba-dombanya dituntut untuk ngasih uang. Engkau bertanggung jawab, saudara. Saya pertama, saudara, membaca komentar-komentar itu, saudara. Banyak orang-orang yang katakan, berkomentar, hamba Tuhan sekarang mata duitan. Hamba Tuhan sekarang cari hidupnya enak, bangun gereja yang mewah-mewah. Hamba-hamba Tuhan sekarang menyepelekan orang-orang yang miskin. Mereka menikmati uang-uang dari jemaat. Dan hamba Tuhan ini katakan, persepuluhan itu bukan untuk hamba Tuhan, persepuluhan itu untuk gereja. Saudara, pertama, saudara, saya pikir benar ya, saudara ya. Oh iya ya, gembala itu ngasih makan kepada domba-domba. Gembala itu bertanggung jawab, saudara, yang ngasih makan. Dan banyak hamba-hamba Tuhan itu yang nyeleweng, saudara. Hidup bangun gereja yang mega, hidup dengan cara hidup yang mewah, saudara. Tapi, saudara, kembali, gembala itu ngasih makan kepada domba, saudara. Uang dari mana, saudara? Apa gembala itu bisnismen? Jadi dia gembala dan bisnismen, dari keuntungan perusahaannya dipakai untuk gereja, saudara. Tidak mungkin, saudara. Hamba-hamba Tuhan memelihara jemaat, saudara. Uang dari mana, saudara? Apa gembala itu, pendeta-pendeta itu punya peternakan atau punya perkebunan yang hasil-hasilnya itu dipakai, dikembalikan kepada jemaat, saudara? Hubungan gembala dan domba itu adalah satu hubungan timbal balik, saudara. Gembala memberi makan domba-dombanya, domba-domba itu berkontribusi kepada gembalanya, saudara. Kalau kita buka di dalam Yehezkiel, kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Ayat 4, yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Saudara, Yehezkiel ini menceritakan gembala-gembala upahan yang tidak bertanggung jawab, yang hanya menikmati kontribusi dari domba-dombanya.
Tetapi dari ayat ini kita melihat, kita belajar saudara, sesungguhnya domba-domba itu juga berkontribusi kepada gembalanya. Saudara, gembala itu berhak menikmati susu, menikmati bulu, menikmati daging domba. Saudara, sekalipun gembala juga harus merawat domba-dombanya. Saudara, perpuluhan itu juga menjadi hak seorang hamba Tuhan. Persembahan-persembahan itu adalah hak seorang gembala untuk dikelola, juga dipakai untuk dikembalikan kepada domba-dombanya, untuk memelihara domba-dombanya. Sekarang saya tanya saudara, boleh enggak gembala itu kaya? Gembala yang punya domba banyak kaya enggak? Kaya saudara. Kalau domba-dombanya banyak, kontribusi dari domba-dombanya itu banyak, ya gembalanya itu kaya saudara. Dan itu dikembalikan kepada domba-dombanya. Saudara, gereja yang besar, yang menikmati juga umatnya, jemaatnya saudara. Gereja yang terbangun dengan baik, yang menikmati itu juga umatnya saudara. Tapi seringkali saudara, domba-domba itu tidak mau berkontribusi. Domba-domba itu hanya menuntut gembalanya untuk memberi makan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Domba-domba itu hanya menuntut gembala untuk memberikan secara jasmani, secara jasmani, secara jasmani saja. Itu yang dituntut dari gembalanya. Tetapi ketika domba-domba ini berkontribusi, saudara, domba-domba ini tidak mau berkontribusi, saudara. Domba-domba ini tidak mau bekerja sama dengan gembalanya. Mereka menganggap gembalaku ini jahat, gembalaku ini tidak perhatian, gembalaku ini tidak memperhatikan aku, saudara. Tetapi ia tidak mau berkontribusi. Dan hanya ketika butuh, saudara, cari gembala-gembala, saudara. Dan saudara, saya melihat, saudara, pendeta dengan pendeta sebagai gembala pun saling menyerang, saudara. Mereka saling menjelekkan, sama-sama hamba Tuhan, sama-sama gembala Tuhan. Saudara, padahal gembala itu punya tanggung jawab terhadap domba-dombanya. Saudara, Bapak Gembala, saudara, ketika pandemi, saudara, dan gereja-gereja ini ditutup, saudara, tidak ada ibadah. Ya. Bapak Gembala ini bingung, saudara, kemana domba-dombanya ini? Bagaimana iman domba-dombanya ini? Saudara, yang tua-tua, yang tidak punya Android, bagaimana mereka bisa beribadah, bagaimana mereka bisa terima firman Tuhan, saudara. Itu dicari, ditunggu, dirindukan oleh gembala kita, saudara, terhadap domba-dombanya, saudara. Tapi kadang domba-domba itu seneng, saudara, tidak ibadah ya, saudara. Waduh, pandemi tidak ibadah, saudara. Tidak perlu kasih persembahan, tidak perlu habis uang becak, saudara, dan lain sebagainya, saudara. Tapi hati gembala itu tulus mencari domba-dombanya, saudara. Hubungan gembala dan domba. Gembala bertanggung jawab terhadap domba, tapi domba itu juga berkontribusi, saudara. Saudara, kalau saya mendengar dari Pak Ferry tentang almarhum Ibu Suhambar, ketika almarhum Dedi itu meninggal karena kecelakaan, Bu Hambar itu diajak oleh anaknya perempuan untuk ke Gedangan sana, saudara, dengan kehidupan agama mayoritas. Tapi Bu Hambar itu menolak, memilih tinggal sendiri di sini. Supaya apa, saudara?
supaya bisa melayani gereja. Meskipun fisiknya itu lemah, saudara. Meskipun kadang itu tidak teliti, tidak bersih, dimarahi ibu gembala. Ini tidak bersih, ini masih kurang rapi, ini masih apa, saudara. Tetapi Bu Hambar ini setia, saudara. Dia berkontribusi membersihkan gereja, diberi berapapun, dia tidak pernah meminta lebih, saudara. Mengkontribusikan diri sebagai domba, saudara. Ini, saudara, apa kontribusi kita, saudara? Apa yang kita berikan bagi gereja, saudara? Pagi ini, saudara, kita menuntut gembala kita. Tapi apa yang kita kontribusikan, saudara? Seringkali kita ini menghakimi hamba Tuhan, saudara. Seringkali kita menghakimi pendeta-pendeta, saudara. Tapi apa yang kita kontribusikan, saudara? Saudara, kalau pandemi ya, saudara ya. Kalau pandemi, Tuhan itu sungguh baik, saudara. Tuhan kasih anak saya ini kemampuan untuk editing video, saudara. Dia punya kemampuan itu otodidak sendiri, saudara. Tidak belajar, saudara. Itu Tuhan sudah atur semuanya bagi saya, saudara. Dan ketika pandemi ada kebutuhan untuk online gereja, saudara. Saya ini juga tidak mengerti apa-apa, saudara. Saya ini tidak mengerti apa-apa tentang elektronik, tentang rekaman dan lain sebagainya. Saudara. Saya dikasih oleh Firna alamat seorang yang bisa membantu. Tapi butuh biaya yang besar, saudara. Sementara saya ini tidak punya kemampuan biaya, saudara. Saya belajar dari YouTube, saudara, bagaimana rekaman online. Apa alat yang harus saya beli, saudara? Saya beli supaya ada kontribusi, supaya gereja ini bisa online, saudara. Supaya jemaat itu bisa menikmati khotbah-khotbah dari Bapak Gembala secara online. Saudara, mari saudara, melalui pagi ini, kita bukan cuma menuntut gembala kita untuk memberi makan, memberikan yang terbaik, tetapi kontribusikan diri kita sebagai domba, domba yang baik. Apa yang bisa kita kontribusikan untuk gereja, saudara. Saudara, kalau saya melihat, saudara, gereja ini kadang, saudara, butuh lampu kamar mandi rusak, pintu dan lain sebagainya. Kontribusi dari saudara Ferry, saudara, bergerak cari tukang. Kalau Bapak Gembala kakinya sakit, ada kontribusi untuk buatkan ini stainless steel ini, saudara. Ada kontribusi sebagai domba, saudara. Ada kontribusi yang harus kita kerjakan sebagai domba. Bukan cuma kita menuntut dan menuntut, saudara. Kalau kita melihat, saudara, Ulangan, saudara, 32 ayat 15. Lalu menjadi gemuklah Yesyurun dan menendang ke belakang. Bertambah gemuk engkau, gendut, tambun, dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatan. Saudara, ada banyak domba-domba ketika ada dalam kesesakan, ketika ada dalam kesulitan, ketika ada dalam masalah, lari cari gembala, lari minta pertolongan gembala, lari minta perlindungan gembala, saudara. Dan gembala ini bertanggung jawab melindungi domba-dombanya. Gembala ini bertanggung jawab menyertai domba-dombanya, saudara. Tapi ketika domba itu menjadi gemuk, ketika domba itu menjadi enak hidupnya, ia seperti Yesyurun menendang ke belakang. Gembalanya itu ditendang, ditinggal, saudara. Dia bye-bye, aku tidak butuh gereja Sion Permai. Saudara, seringkali, saudara, ketika hidup kita ini sudah diberkati, kita merasa tidak level ibadah di Sion Permai, saudara. Gereja kecil, saudara. Saudara, bagaimana hubungan kontribusi kita, gembala dan domba. Yang kedua, saudara, domba itu
bukan cuma berkontribusi. Domba itu mengenal suara gembalanya. Amin saudara. Yohanes 10 ayat 4 dan 5. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Saudara, domba itu mengenal dengan baik suara gembalanya. Domba itu mengenal siapa gembalanya dan dia tidak mengikuti suara gembala yang lain, gembala asing yang tidak ia kenal itu tidak ia ikuti. Tetapi gembalanya sendiri itu yang diikuti, saudara. Bapak Gembala berusaha menekankan firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Supaya umatnya ini sepakat, saudara. Mengerti firman Tuhan, saudara. Tapi, saudara, banyak domba-domba yang tidak mengenal suara gembalanya. Pandemi, gereja ditutup. Banyak domba-domba itu kocar-kacir, saudara. Benar enggak, saudara? Banyak umat Tuhan itu kocar-kacir. Mereka tidak ibadah, saudara. Mereka kehilangan arah, saudara. Dan yang dicari itu apa? Ibadah online, YouTube, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Online itu semua yang didengarkan, saudara. Mereka mencari dengan hati, pokok aku ibadah pendeta ini aku suka, aku cari, ibadah ini aku suka, aku cari, saudara. Didengar. Tetapi suara gembalanya online dari GP di Asian Permai tidak pernah dibuka, saudara. Siapa yang buka ibadah online YouTube, saudara, ketika online Asian Permai, saudara? Banyak yang dilewatkan, saudara. Cari gereja-gereja yang lain, itu didengar. Yang Sion Permai lewat dulu, saudara. Sudah bosan dengan khotbahnya gembala, saudara. Pandemi, umat Tuhan kocar-kacir, saudara. Dan mereka banyak mendengarkan khotbah-khotbah. Mereka mendengarkan gembala-gembala asing, saudara. Tidak mengenal dombanya sendiri, saudara. Kalau seorang teman saya telepon saya, corona ini enggak selesai-selesai, Dan ada pendeta itu nubuat, rumah itu harus dikasih minyak urapan. Semua rumah itu harus dikasih minyak urapan. Dia kata, rumahku tak kasih minyak urapan. Dapurku, kamar mandiku, kamar tidurku tak kasih minyak urapan. Kantorku tempat ini kerja, pintu masuk tak kasih minyak urapan. Gudang-gudang tempat nyimpen tak kasih minyak urapan. Supaya terhindar dari wabah. Supaya tidak kena COVID. Saudara, dia lakukan itu, saudara. Saya katakan, saudara, ya, itu baik bagi kamu. Terus saya kasih ayat, saudara. Ya, saya kasih ayat. Urapan itu adalah perjanjian lama, benar saudara? Urapan itu adalah perjanjian lama. Saudara. Itu dilakukan, minyak urapan itu, minyak kudus untuk mengurapi bait Allah. Saudara, untuk sebagai satu persembahan syukur kepada Allah. Minyak urapan itu bukan minyak sembarangan yang dioleskan di mana-mana untuk memberikan perlindungan. Saya kata minyak urapan itu kudus. Bukan sembarangan, itu perjanjian lama. Dan perjanjian baru, perlindungan darah Kristus itu penuh, sempurna melindungi kita. Saudara, darah Kristus itu sempurna melindungi kita, saudara. Tapi dia katakan, wes enggak tahu pokok tak kerjakan. Yang penting aku dapat perlindungan, saudara. Suara itu bukan suara dari gerejanya. Bukan suara dari gembalanya, itu dilakukan. Ya. Banyak saudara, online itu yang menyesatkan sebagai rupa-rupa pengajaran-pengajaran. Dan Allah ingin
Kita itu mengenal gembala kita, saudara. Kita mengenal siapa gembala kita yang Tuhan tentukan untuk menggembalakan kita. Saudara, kalau saya ada berbicara dengan seseorang, gereja tutup, ibadah di mana? Dia dengan malu dia katakan, "Ndak ibadah kok." Terus, online kamu ikut buka? Ndak. Terus, doa sendiri? Ndak. Terus, ya ndak apa-apa dia bilang. Ke gereja ndak, online ndak, baca Alkitab ndak. Terus, ya sudah dijalani hidup sebagai kehidupan biasa. Tanpa pembangunan karakter imannya, saudara. Dan ini saudara dicari oleh gembala kita. Ya. Bapak gembala itu rindu menghimpunkan domba-dombanya, saudara. Bapak gembala itu rindu, saudara. Domba-dombanya ini terpelihara, saudara. Menghimpunkan satu, saudara. Tapi kadang domba-domba ini tidak mengerti, saudara. Domba-domba ini menganggap, saudara, gembala kita ini ya begitu-begitu. Saudara, melalui ibadah pagi hari ini, saudara, saya menyampaikan renungan tentang gembala dan domba. Saya mengajak kita sebagai domba-domba, saudara, bukan cuma menuntut gembala kita, saudara, bukan untuk menuntut menagih gembala kita, tetapi kita juga bisa berperan, berkontribusi sebagai domba, saudara. Dan juga kenali suara gembalamu dengan satu ketaatan yang baik, saudara. Jangan kita cari suara-suara asing. Jangan kita cari suara-suara yang tidak benar, saudara. Kalau saudara, saya melihat di Facebook ya saudara ya, di Facebook ada satu akun Facebook ya saudara, satu akun Facebook. Asal mulanya saya itu senang saudara, masuk ke sana saudara. Di dalam akun itu ada khotbah-khotbah singkat tentang martir-martir, saudara. Di dalam Facebook itu ada renungan singkat, saudara, dari seorang hamba-hamba Tuhan. Bagaimana hamba-hamba Tuhan itu hidup merendahkan diri, bagaimana hamba-hamba Tuhan itu menyampaikan tentang Alkitab. Tapi saudara, lama, akun itu berubah, saudara. Tidak lagi menyampaikan firman Tuhan, tetapi menyerang, saudara. Akun itu menyerang, saudara. Akun itu menyerang Martin Luther. Akun itu menyerang ajaran Calvinisme. Akun itu bahkan menyerang Alkitab, saudara. Alkitab yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia ini sesat, dia bilang, saudara. Dia tunjukkan, saudara, memang dalam Alkitab ini, saudara, ada terjemahan imam-imam itu membaca Alkitab, saudara. Di dalam akun ini dikatakan, ini loh, sejak kapan ada Alkitab? Di sini diketik Alkitab, saudara. Dan itu diserang sebagai sesuatu yang sesat. Padahal Alkitab itu adalah sang kitab, kitab suci. Tapi hal sepele ini dipakai untuk menyerang Alkitab itu sebagai sesuatu yang sesat. Akhirnya saya tinggal, saudara. Semua apa yang kita terima itu harus kita saring dan kita cocokkan dengan pengajaran gembala kita. Bukan kita memakai ini dan kemudian kita bilang, Om ini benar, saudara. Sama seperti hamba Tuhan yang katakan, gembala bertobatlah,
Gembala-gembala yang harus cari makan untuk domba-dombanya. Gembala-gembala itu yang bertanggung jawab untuk membesarkan domba-dombanya. Dia bilang, kalau ada jemaat ini tinggal di bawah kolong dengan kemiskinan, minta bantuan, saya kasih bantuan. Saudara, dari mana uangnya saudara? Kalau tidak kembali dari jemaat, kalau tidak kembali dari domba, saudara, yang berkontribusi dan itu disalurkan. Saudara, mari saudara, kita tidak cuma menuntut gembala, tapi kita menempatkan posisi kita sebagai domba-domba yang mendengarkan gembala dan yang berkontribusi untuk gembala. Amin saudara. Demikian sedikit firman Tuhan, biar ini menjadi perenungan bagi kita bersama. Saya pun saudara punya kekurangan. Kadang saudara, saya juga tidak nurut sama gembala, tapi semua ini kembali harus kita benahi. Kita mau bangkit berdiri, kita naikkan pujian tadi, dan saya kembalikan kepada leader. Yang selalu ku nantikan pertolongan-Mu kan nyata bagiku, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan selama ku menyembah. Mujizat pasti terjadi. Sekali lagi, Kau yang selalu ku andalkan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan pertolongan-Mu kan nyata bagiku, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan selama ku menyembah. Mujizat pasti terjadi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Bapa. Kau sudah memberkati kami jemaat teman di Bapa melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk mengajar kami sebagai domba-domba yang harus percayakan gembala. Terima kasih Tuhan yang melalui firman-Mu Tuhan, Kau pakai hamba-Mu Tuhan, biar Engkau berkati hari lebih indah dengan Kau Bapa. Terpujilah Bapa, biar melalui pagi hari ini Tuhan, firman-Mu yang boleh menguatkan setiap kami, menegur setiap kami, dan mengingatkan setiap kami Bapa untuk selalu taat dan setiakan Kau Bapa. Terpujilah nama Bapa. Sebentar juga kami memberikan persembahan yang kedua. Kau berkati tangan-tangan yang memberi, Kau berkati dengan berlipat kali ganda. Kau berkati juga yang masih belum bisa memberi. Kami percaya Engkau yang berkati semua. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Undang saudara bangkit berdiri. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih ya Bapa, oleh kemurahan-Mu Tuhan Yesus sudah berkati ibadah pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali diteguhkan, memberkati leader, singer, Terima memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir,
pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Puji kebesaran. Berkati kehidupan mereka ya Bapa. Berkati usaha pekerjaan mereka, keuangan mereka. Berkati Tuhan, khususnya iman rohani mereka, supaya umat-Mu di sini bisa memuliakan dan memasyurkan nama Tuhan Yesus. Tuhan, kalau sebentar mereka akan pulang ke rumah masing-masing, kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Satu-satunya yang ada, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.